Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Mobil ID. Baru beberapa hari kemarin kami sempat tidak mereview kendaraan lagi ya, dikarenakan kondisi yang kurang memungkinkan ya. Dan saat ini kami coba mereview kembali kendaraan dari asal negeri jiran, yaitu tetangga kita ya, Malaysia. Bisa dibilang kendaraan ini jarang di jalanan. Di Indonesia sendiri masih belum terlalu banyak penggunanya. Namun kendaraan ini bagi saya sangat cocok ya untuk penggunaan di Indonesia. Karena apa? Dari segi keamanan, desain, dan keluasan dari kabinnya pun sangat cocok untuk di jalanan Indonesia seperti itu. Jadi pada kali ini saya akan coba nanti kita lihat seperti apa fitur keamanan, kenyamanan, ataupun yang lainnya dari mesin, akselerasi seperti itu. Nah, Proton X Aura Star ini yang kami bawa ini tahun 2013 ya, Proton X Aura Star yang sudah melakukan facelift ya, seperti ada pada bagian grill dan juga bagian lampu belakang dan pada bagian pelek. Jadi Proton X Aura ini secara teknologi pun sudah menggunakan dari teknologi Lotus ya, dari negeri Inggris. Jadi untuk lisensi dan keamanannya sudah standar Eropa, jadi sudah lumayan. Nah, coba kita langsung aja lihat untuk bagian depannya. Nah, kalau dari bagian depannya sendiri, ini menurut saya pribadi sangat cocok ya, suka dengan dari tipenya. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, mobil ini juga cantik ya. Jadi mobil ini hadir di Indonesia itu sebagai dibilang sebagai rivalnya dari kayak seperti Nissan Grand Livina ataupun Toyota Kijang Innova. Jadi dari pengguna yang tidak suka dengan Kijang Innova mungkin yang terlalu tinggi atau Nissan Grand Livina yang terlalu kecil, nah ini cocok mobil ini seperti itu. Nah, dari depannya sendiri untuk headlamp menggunakan Mica biasa ya, dan belum LED juga, tapi untuk ininya sudah menggunakan dua lampu ya, bagian yang atas dua lampu besar, bagian bawah lampu kecil, dan sudah dilengkapi dengan fog lamp. Dan di samping fog lamp ini ada jaring-jaring seperti ini ya, yang mungkin membuat kesannya dari kendaraan ini itu lebih mewah seperti itu. Nah, untuk bagian tengahnya sendiri, bagian grill, seperti yang saya tadi bilang, untuk yang tahun sebelumnya, yang tahun 2012 yang belum facelift itu dari yang chrome kayak model V seperti itu. Nah, untuk yang ini tuh sudah model lurus untuk yang tahun 2013. Nah, untuk ke bawah lagi di sini di bagian sebelah fog lamp ada juga bila-bila seperti ini yang membuat kendaraan ini dari pandangan depan itu juga terlihat lebih mewah. Nah, untuk di bagian atasnya sendiri, di bagian kap mesin itu ada cekukan yang lumayan ini ya, lumayan terasa, lumayan terlihat, yang jadi terlihat mobil ini itu lebih mewah juga kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk bagian depan mungkin seperti ini ya, juga udah ada ini apa namanya, cerutan ya untuk air, dan juga wiper sudah dilengkapi dua wiper seperti itu. Jadi udah standar umumnya kendaraan-kendaraan di Indonesia seperti itu. Nah, untuk bagian depan mungkin kurang lebih seperti ini ya. Coba kita lanjut ke lihat bagian samping. Ya, ini dia untuk bagian tampilan sampingnya ya teman-teman ya, untuk Proton X Aura Star tahun 2013 seperti ini. Untuk tampilannya bisa dilihat sangat cocok ya, mewah kalau menurut saya, tidak terlalu walaupun mungkin harganya murah tapi penampilannya oke seperti itu. Nah, kita coba mulai dari profil bannya ya. Untuk profil bannya sendiri itu menggunakan ukuran 195/65 menggunakan ring 16 R15. Nah, untuk peleknya sendiri sudah menggunakan pelek racing ya. Nah, untuk sebelumnya itu masih menggunakan dop seperti yang ada model tutup dopnya itu. Nah, untuk racingnya sendiri saya suka dengan desainnya, dengan sirip-sirip seperti ini ya, banyak seperti itu. Dan di bagian atas tengahnya ini kayak ada semacam Mica yang bening gitu, jadi keren kelihatannya. Dan untuk pengeremannya sendiri yang depan itu sudah cakram ya, jadi udah lumayan untuk sistem keamanan dari pengeremannya. Nah, untuk bagian sini spion, dan untuk spionnya pun udah dilengkapi dengan sen, sudah
electric mirror tapi belum di track ya. Nah, untuk model handle pintu sistem jungkit seperti ini dan sudah dilengkapi dengan talang air. Itu sudah umumnya pada kendaraan-kendaraan lain. Nah, untuk bagian samping mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, tapi bisa dilihat lah secara tampilan keren lah kalau menurut saya. Jadi harganya yang murah bisa hadir dengan kondisi yang bagus, nyaman, dan dari sistem keamanannya pun oke. Belum tentu dari merek lain dengan harga yang sama seperti Proton, dari sistem keamanan ataupun kenyamanan mungkin belum dapat seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu kelebihannya dari Proton Exora ini. Oke, nanti dari bagian samping sudah mungkin seperti ini. Nanti kita lanjut ke bagian belakang. Coba kita lihat di bagian belakang. Ya, lanjut untuk tampilan dari belakangnya ya teman-teman ya. Dia lihat dari tampilan dari bagian belakang seperti ini. Jadi kayak mirip Innova mungkin ya, cuman di atasnya ini nggak ada spoilernya, nggak ada kayak lampu sennya di bagian atas. Jadi modelnya polosan gini, nggak ada tambahannya. Nah, untuk bagian belakang bisa kita lihat di bagian lampu ini, bagian lampunya cukup besar ya, dari bawah sampai ke atas full. Cuman modelnya polos seperti ini ya, nggak ada warna, mungkin kan biasanya ada warna merah gitu kan. Ini untuk lampunya polos seperti ini. Nah, untuk yang sebelumnya itu yang di sininya ada merah, cuman yang ini lebih polos. Jadi kelihatannya lebih kalem ya, lebih oke sama dengan warna yang putih ini. Nah, untuk bagian ini bempernya sendiri ini juga udah dilengkapi dengan bumper dan ada lampu kabutnya ya. Jadi kalau posisinya berkabut, kendaraan dari belakang bisa melihat kendaraan yang kita bawa ini, jadi lebih bisa membantu lah, bisa membantu kendaraan yang dari belakang. Jadi tidak terlalu untuk jarak itu bisa dijaga seperti itu. Nah, untuk bagian belakang sendiri ini sudah dilengkapi wafer, jadi udah oke juga, dan sudah ada ininya buat ini air. Terus juga bagian bagasinya, coba kita lihat ya untuk bagian bagasinya. Ya, ini untuk bagian bagasinya sendiri seperti ini, bisa teman-teman lihat, lumayan lapang ya, lumayan luas. Mungkin kalau diperkirakan itu kalau untuk koper ya bisa masuk lah 2 koper apa 3 koper yang ukuran sedang ya. Ini posisi kursi belakang itu dipasang ya. Kalau misalnya posisi kursi belakang itu ditekuk sana, itu mungkin akan lebih lapang, lebih luas lagi untuk kita muat barang yang lebih banyak. Nah, untuk sistem bukanya juga sudah model hidrolik seperti ini, jadi lebih buat kita membukanya itu tidak memerlukan tenaga yang besar, jadi lebih mudah untuk membukanya. Dan bagian sininya juga ada model bahan ininya kayak semacam bahan fabric gitu ya, sejenis bahan joknya itu, jadi udah lumayan juga keren dari keamanannya. Terus juga di bagian bawah sini ini bisa dibuka ya, ini di bagian sini ada tempat penyimpanan, mungkin kalau kayak semacam dongkrak, kunci-kunci itu bisa disimpan di sini. Nah, kalau mungkin barang bawaan yang ukurannya nggak terlalu besar, misalnya botol aqua juga bisa masuk ke sini. Kan buat penyimpanan kunci nggak terlalu banyak ya, cuman beberapa. Di sini juga bisa dimanfaatkan buat penyimpanan juga. Oke, ini untuk bagian bagasi ya, belakang seperti ini. Dan ini ada lampu ya, juga kurang paham lampu apa. Nah, di sini ada logo Protonnya dengan kepala singa yang gahar ya, tulisan Exora-nya. Oke, di bagian belakang seperti ini. Kita coba lihat ke interiornya seperti apa. Oke, ini untuk bagian sebelum ke bagian dalamnya ya, bagian dashboardnya kita coba lihat dulu di bagian door trimnya, di bagian pintunya. Nah, untuk bagian pintunya sendiri dari bahannya masih menggunakan bahan plastik ya, masih menggunakan bahan plastik semua, belum ada kayak bahan fabriknya atau bahan kulitnya seperti itu. Jadi tapi kalau menurut saya itu mungkin nggak terlalu penting ya. Jadi untuk dari sini, dari tombolnya itu sudah ada lock window-nya, sudah ini buat tombol electric mirror dan buat power window. Jadi ya seperti umumnya pada kendaraan lain ya. Cuman untuk ini bagian depan juga untuk lock door-nya, ini lock pintunya, lock kuncinya beda ya, modelnya kayak ditekan ke bawah gini. Jadi nggak umum pada kendaraan lain seperti itu.
Nah, untuk stang setirnya sendiri ini sudah power steering ya, jadi posisinya tidak paten, jadi kalau misalnya posisinya kurang pas bisa digerakkan seperti itu. Untuk ini juga desainnya model kayak Eropa gitu ya, jadi untuk sen dan wipernya itu untuk sennya sebelah kiri dan wipernya sebelah kanan. Kan biasanya kalau umumnya kan ini kesannya yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri gitu. Nah, ini untuk dari tombolnya juga beda. Nah, untuk setir sendiri modelnya palang 3 seperti ini ya, dan kalau dipegang cukup nyaman. Dan untuk bagian head unitnya juga sudah double DIN, jadi udah dilengkapi dengan USB, CD dan Bluetooth, jadi udah bisa kenyamanan, bisa ditemani dengan musik juga lebih oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk transmisinya ini manual ya, 5 percepatan. Dan untuk bagian dashboardnya sendiri sama, masih menggunakan bahan plastik semua ya, belum ada bahan-bahan yang di kesannya bahan keras semua, tapi udah keras yang mungkin cukup awet ya, jadi nggak mudah gores juga. Untuk bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup, atasnya ada tempat penyimpanan terbuka, dan untuk sini ada buat AC, tempat AC. Untuk bagian sini ada buat arah semprotan AC. Ini buat tombol on off AC, tekannya 1, 2 sampai ada 4 ya. Dan ini untuk AC bagian belakang, ini ada lampu hajat. Nah, untuk bagian bawah, paling bawah juga ini ada tempat penyimpanan yang besar ya, yang cukup besar. Oke, dan di bagian tengah sini ini bisa dibilang kendaraan yang banyak tempat penyimpanannya ya. Cup holdernya tadi juga di bagian terima ada 1, tempat penyimpanan juga ada. Nah, ini di bagian sini juga ada 2 cup holder dan tempat penyimpanan yang lumayan. Di bagian sini juga ada 2 penyimpanan cup holder. Untuk kursinya sendiri ini sudah bisa model reclining ya, udah lumayan, jadi bisa kalau misalnya terlalu tegak bisa dimundur ke belakang. Juga sudah adjustable. Iya, adjustable, jadi untuk kondisi kursinya itu bisa lebih naik turun kayak gitu, bisa naik turun seperti itu. Nah, untuk ininya juga naik mundur depan belakangnya juga sudah dilengkapi model ini, jadi oke lah, cukup lumayan. Untuk bagian depan mungkin seperti ini ya. Oh ya, bagian atas juga ada, sudah dilengkapi ini, cuman tidak ada kacanya ya. Terus ini ada lampu penerangan, sama di sini juga ada, umumnya pada kendaraan-kendaraan lain lah. Bagian supir nggak ada handgrip, bagian penumpang sini, bagian sini ada handgripnya, dan sistem kelengkapannya juga sudah dilengkapi dengan airbag ya, jadi lumayan. Oke, coba kita lihat ke bagian belakang ya. Ini saya sudah di posisi bagian penumpang tengah ya. Dari keluasannya cukup luas ya, bisa dilihat dari bagian bawah ini kaki saya bisa selonjor seperti ini ya, jadi tidak terlalu tekuk seperti ini, jadi tandanya luas, masih luas. Dan untuk topangan bagian bawah juga tertopang dengan baik ya, jadi kalau perjalanan jauh tidak terlalu kesal. Nah ini untuk kursinya sendiri modelnya 70/30 mungkin ya, jadi untuk bagian tengah mungkin buat anak kecil, untuk bagian kanan dan kiri itu orang dewasa seperti itu. Nah, untuk bagian sini ada penyimpanan 2 cup holder, dan apalagi mungkin ya di bagian sini juga hand grip juga ada, umumnya seperti kendaraan lain seperti ini yang model kayak gini. Dan untuk atas ada lampu juga yang lumayan terang ya lampunya ya. Mungkin ini yang perlu dibahas ya, biasanya kan dari lapangan kabin juga udah cukup luas, ini juga sudah luas, jadi udah oke lah, cukup, jadi recommended lah, kendaraan yang seharganya sangat terjangkau, namun dari lapangan kabin, kelengkapan keamanan, kenyamanan sudah bagus seperti itu. Kalau mungkin kalau dari merek-merek kendaraan lain dengan harga yang seperti Proton, apalagi kalau bekasnya ya, itu saya jamin belum dapat seperti itu. Mungkin ini ya untuk bagian belakang sendiri sama, cuman ada tambah, ini juga udah ada AC-nya ya, bagian belakang ada 2 AC-nya juga udah oke, mendukung. Cuma kalau untuk belakang sendiri mungkin kalau untuk orang dewasa kurang ini ya, kurang pas, karena dari bagian sininya itu enggak
bisa tertopang dengan baik karena kondisinya lebih pendek. Mungkin kalau untuk bagian belakang itu cocoknya buat anak kecil gitu ya. Kalau misalnya enggak ya bisa buat barang bawaan seperti itu. Jadi ini kendaraan yang low MPV 7 seater, jadi oke lah. Ya mungkin cukup sekian ya dari cukup beberapa ini yang bisa dibahas dari bagian interiornya seperti itu. Nah, ini juga blower ya, yang tekanannya bisa diatur sampai 4 juga, jadi udah oke. Ini buat AC belakang ada 1 2 3 4. AC-nya mantep banget, dingin. Oke, coba kita lanjut ke bagian mesin ya. Ya, ini untuk bagian mesinnya ya. Nah, untuk bagian mesinnya sendiri belum dilengkapi dengan peredam suara ya, jadi lumayan lah, tapi udah oke. Lumayan juga, tapi ada karetnya. Dan untuk mesinnya sendiri ini menggunakan teknologi mesin Kempro ya, untuk cc 1600 cc, 4 silinder, 16 valve. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan yaitu 125 horsepower di putaran 6500 rpm. Nah, untuk torsinya di angka 150 Nm di putaran 4500 Newton horsepower, 600.000 Nm. Nah, untuk mesinnya sendiri ini untuk untuk konsumsi bahan bakarnya itu bisa dibilang tidak terlalu boros ya, juga tidak bisa dibilang irit. Jadi untuk dalam kota itu sekitar 1 liter itu bisa jarak tempuhnya itu 12 km. Nah, untuk akselerasinya itu bisa 0 sampai 100 km per jam, jadi udah oke lah. Ya mungkin untuk bagian mesin bisa dilihat kondisinya juga masih bagus ya, jadi oke. Untuk mesinnya juga masih oke. Nah, mungkin review kali ini cukup sampai sekian ya, karena bisa teman-teman lihat mobilnya ini juga oke ya, bisa jadi pilihan untuk keluarga kita, untuk kita beli kendaraan yang kondisi kabin yang luas 7 seaternya tadi. Nah, untuk info pembelian nanti bisa ada di deskripsi di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami lebih semangat lagi membangun channel kami. Dan untuk pembelian mobil bekas ataupun baru bisa menghubungi kami di Deal Mobil ID, jadi seperti itu, ataupun kontak person yang tertera di bawah ini. Oke, cukup sekian review kali ini, dan jangan lupa bagi pengguna Proton X Aura mungkin bisa komentarnya seperti apa, merasakan dari kenyamanan, akselerasi, ataupun yang lainnya bisa komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.